Computed Tomography Test. Lalu ada dosen pengampu kami, Prof. Herman Pratikno, STMT, PhD. Dan dengan saya sendiri, ada Raden Nadia Sukarsana Putri dengan NRP akhir 1035. Lalu ada saya, Hafiz Musyafa Iswandanu dengan NRP akhir 032. Ada saya dengan Marsyanda Stefani dengan NRP terakhir 36. Dan saya Cinta Saya Kristiana dengan NRP akhir ke 044. Saya Salsa Bella Putri dengan NRP akhir 078. Saya Ardi Masindrawan dengan NRP akhir 076. Saya Asmi Kaidani Alwi dengan NRPAG 079. Yang pertama adalah latar belakang. Proses penyambungan secara permanen dua bagian logam atau lebih dengan mencairkan kedua bahan disebut pengelasan. Material yang terlubur dengan cepat mendingin dan kedua logam terikat secara permanen. Untuk mendapatkan lasan berkualitas tinggi, pemeriksaan ketat terhadap lasan ini adalah suatu keharusan. X-ray computed tomography atau XCT memungkinkan pemeriksaan semua jenis sambungan las. Misalnya, BOT atau T. Batas dari ini metode hanya kemampuan penetrasi objek uji oleh sumber X-ray. XCT tidak hanya memberikan gambar penampang melintang pada bidang yang berbeda melalui suatu komponen, tetapi juga digunakan untuk memberikan informasi tentang variasi lokal koefisien atenuasi X-ray. Secara umum, untuk material tertentu, penyusunan sinar X kira-kira sebanding dengan densitas material. Pengertian dari computed tomography. Simulasi komputer dari sumber X-ray, detektor, dan interaksi foton dengan material atau objek merupakan hal yang sangat menarik untuk entity dalam aplikasi industri. Hal ini merupakan alat yang berguna untuk memilih parameter radiografi yang tepat yang dapat menghasilkan kualitas gambar terbaik. Simulasi radiografi X-ray menggunakan metode Monte Carlo adalah alat yang ampuh untuk mensimulasikan fenomena transport foton atau elektron yang digabungkan dalam 3 dimensi melalui geometri yang rumit pada material apapun. Simulasi juga membantu mengadopsi teknik pemrosesan gambar digital yang tepat untuk deteksi cacat otomatis dengan memanfaatkan gambar simulasi yang realistis. Ya, kemudian selanjutnya ada standar dan regulasi penggunaan CT. Next. Ya. Penggunaan komputer tomografi atau CT dalam inspeksi pengelasan telah diatur oleh beberapa standar dan regulasi internasional untuk memastikan pengujian yang akurat dan aman, khususnya dalam mendeteksi cacat atau ketidaksempurnaan dalam sambungan pengelasan. Standar ini mencakup aspek teknis, prosedur CT, kalibrasi, keselamatan, serta dokumentasi hasil. Nah, berikut adalah beberapa standar utama terkait penggunaan CT pada pengelasan. Yang pertama ada ISO 15708, Radiation Methods Computed Tomography. Standar ISO 15708 berfokus pada metode CT untuk keperluan industri, termasuk dalam inspeksi sambungan pengelasan. Standar ini meliputi prosedur umum untuk pengaturan teknik CT, interpretasi gambar, serta penilaian dan dokumentasi hasil uji. Yang kedua, ASTM E1441. ASTM E1441 adalah panduan yang mengatur penggunaan CT dalam inspeksi non-destruktif untuk mendeteksi ketidaksempurnaan pada material. Standar ini memberikan panduan teknis bagi personel untuk melakukan pemindaian, kalibrasi, dan pengaturan CT yang tepat untuk mendapatkan gambar yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, ISO 17636-2, Radiographic Testing. Meskipun ISO 17636-2 pada dasarnya membahas radiografi konvensional untuk pengujian pengelasan, standar ini juga memberikan panduan untuk penerapan radiografi digital termasuk CT. Dalam beberapa kasus, CT dianggap sebagai metode radiografi canggih yang dapat melengkapi atau menggantikan radiografi konvensional, terutama ketika hasil yang lebih detail diperlukan.
Nah, yang keempat ada ISO 19232-5. Standar ini mengatur pengujian kualitas citra pada radiografi termasuk CT. ISO 19232-5 menyediakan spesifikasi untuk penggunaan image quality indicator dalam menentukan kualitas gambar CT yang digunakan dalam inspeksi pengelasan. Yang kelima, dokumentasi dan pelaporan hasil CT. Pelaporan dan dokumentasi hasil CT penting untuk audit kualitas dan analisis lebih lanjut. Standar seperti ISO 17635 dan ASNT SNT DC 1A yang memberikan panduan umum mengenai pelaporan hasil, jenis cacat yang harus dicatat, dan tata cara dokumentasi dalam pengujian pengelasan. Kemudian yang terakhir yaitu keselamatan radiasi. Penggunaan CT pada pengelasan melibatkan sumber radiasi yang signifikan sehingga keselamatan radiasi menjadi perhatian utama. Standar IAEA, International Atomic Energy Agency dan International Commission on Radiological Protection memberikan pedoman keselamatan dalam penggunaan radiasi industri. Selanjutnya adalah prinsip kerja CT pada NDT. Prinsip kerja CT pada NDT, prinsip kerja komputer tomografi dalam pengujian pengelasan memanfaatkan teknologi pencitraan berbasis sinar X untuk menghasilkan gambar 3 dimensi dari objek yang diuji. Proses ini efektif dalam mendeteksi cacat atau ketidaksesuaian dalam lasan seperti porositas, retak, inklusi, dan ketidaksempurnaan lain di dalam struktur material lasan. Prinsip kerjanya yaitu yang pertama pemancaran sinar X, yang kedua deteksi sinar yang tembus, yang ketiga pengumpulan data multisudut, yang keempat rekonstruksi gambar 3 dimensi, yang kelima adalah analisis cacat. Selanjutnya untuk proses pencitraan dari CT sendiri, next. Beberapa proses pencitraan dari komputer tomografi ini melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama persiapan spesimen, yaitu meliputi pembersihan permukaan las dari kotoran, penandaan scan, pengukuran dimensi, positioning spesimen pada rotating table, kalibrasi sistem sebelum scanning. Lalu yang kedua, pengaturan parameter scanning, yaitu menyeting sumber sinar X, dan menyeting detektor dan setting geometri. Lalu yang ketiga, untuk proses akuisisi data, terdapat 3 tahap, yaitu scanning awal, scanning utama, dan scanning referensi. Lalu selanjutnya, next, di yang step keempat yaitu rekonstruksi citra, yaitu meliputi pre-processing, rekonstruksi, dan post-processing. Untuk analisis hasilnya sendiri, melakukan evaluasi kualitas gambar yang dihasilkan, lalu menganalisis cacat kelas, dan melakukan dokumentasi untuk membuat laporan inspeksi dan menyimpan data hasil analisis. Lalu yang terakhir sendiri yaitu quality control proses untuk memverifikasi parameter scanning dan dengan hasil rekonstruksi. Lanjutnya, eh, terdapat video yang menunjukkan proses scan NDT dalam eh, kehidupan. Bisa di play. Itu adalah alatnya yang dimasukkan ke dalam pipa yang akan diinspeksi. Tempat hasil pengelasan. Ya, dan setelah CT dimasukkan, akan diinspeksi dari hasil pengelasan tersebut.
Dan next, lalu ini sendiri adalah gambaran dari industrial CT scan untuk material baja, aluminium. Kira-kira gambarnya seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu jenis cacat pengelasan yang dideteksi oleh computed tomography. Next. Pada kali ini kita akan fokus pada 3 jenis cacat, yaitu crack, lack of fusion, dan porosity. Yang pertama adalah crack. Ciri-ciri densitas. Retakan ini biasanya muncul menjadi suatu area densitas yang sangat rendah dalam gambar CT karena terdapat ruang kosong yang sangat tipis. Ciri khasnya memiliki garis tipis, ujung tajam, biasanya terarah dengan densitas rendah dan memanjang. Untuk representasi warna, karena densitas retakan yang sangat rendah, retakan akan sering muncul dengan warna yang menandakan area paling rendah dan pada skala warna yang digunakan, misalnya biru tua atau ungu, tergantung pada pengaturan perangkat lunak yang digunakan. Warna ini biasanya menunjukkan area densitas rendah yang tipis dan memanjang di dalam material. Selanjutnya yaitu lack of fusion. Lack of fusion adalah cacat yang memiliki densitas rendah, namun ukurannya cenderung lebih besar daripada retakan dan lebih menyebar di sepanjang garis sambungan las. Lack of fusion muncul sebagai celah atau ruang yang terletak di antara dua lapisan material yang tidak menyatu secara baik. Bisa dilihat dari gambarnya, yaitu memiliki garis sambungan sepanjang las-lasan, seperti itu. Lalu untuk representasi warna, dalam skala warna, lack of fusion biasanya memiliki warna yang menunjukkan area berukuran sedang dengan densitas rendah, tetapi tidak setipis atau sekecil retakan. Warna yang muncul bisa berbeda tergantung skala, misalnya biru muda atau hijau muda yang menandakan densitas rendah tetapi luas dari retakan. Selanjutnya yaitu porosity. Porositas muncul sebagai titik-titik kecil atau gelembung dengan densitas yang sangat rendah dan biasanya memiliki bulat atau oval pada bentuknya. Rongga ini berbentuk dari gelembung gas atau udara yang terjebak dalam logam saat pendinginan. Namun juga bisa terjadi berupa rongga yang cukup besar yang disebut dengan void atau rongga tunggal. Untuk representasi warnanya, porositas akan muncul dengan warna yang menandakan area densitas rendah, tapi lebih berfokus pada bentuk bulat atau oval. Warna yang ditampilkan bisa mulai dari biru yang menunjukkan volume yang kecil, hingga merah yang menunjukkan volume ruang yang lebih besar, seperti tanda panah hijau yang telah ditunjukkan. Selanjutnya yaitu keunggulan CT dari metode NDT daripada yang lain. Jadi next. Yang pertama yaitu kemampuan deteksi yang tinggi. CT scan dapat mendeteksi cacat internal dan permukaan dengan resolusi yang sangat tinggi, memungkinkan identifikasi cacat yang mungkin tidak terlihat dengan metode NDT lain seperti ultrasonik atau radiografi konvensional. Yang kedua yaitu visualisasi yang 3D. Salah satu kelebihan utama CT scan adalah kemampuannya untuk memberikan gambar 3 dimensi dari objek yang diperiksa. Hal ini memudahkan analisis dan pemahaman tentang lokasi dan ukuran cacat pada sambungan las, serta struktur internal material. Yang ketiga yaitu non-invasif dan aman. Seperti metode NDT lainnya, CT scan tidak merusak sampel yang diuji, namun dibandingkan dengan radiografi konvensional, CT scan dapat mengurangi paparan radiasi karena dapat dilakukan dengan dosis radiasi yang lebih rendah, sambil tetap mempertahankan kualitas gambar yang baik. Yang keempat yaitu akses terjangkau pada area yang sulit. CT scan dapat digunakan untuk memeriksa bagian-bagian yang sulit dijangkau atau kompleks tanpa memerlukan akses langsung ke semua sisi objek. Membuatnya ideal untuk aplikasi dalam pengujian pengelasan di ruang terbatas. Yang terakhir yaitu menghasilkan data kuantitatif. CT scan menghasilkan data kuantitatif yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, seperti pengukuran volume cacat atau ketebalan material, yang memberikan informasi yang lebih detail dibandingkan dengan hasil kualitatif yang sering diperoleh dari metode lain. Selanjutnya adalah keterbatasan computer topografi.
Yang pertama adalah resolusi spasial. Jadi CT ini memiliki resolusi spasial yang terbatas, yang membuatnya kurang efektif dalam mencitrakan struktur kecil atau cacat halus dalam sambungan las. Ini dapat menyebabkan kesulitan dalam deteksi cacat internal, seperti retakan kecil atau inklusi yang mungkin tidak terlihat pada gambar CT. Selanjutnya adalah dosis radiasi. CT umumnya melibatkan dosis radiasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode pencitraan lain, seperti ultrasonografi atau radiografi konvensional. Paparan radiasi yang tinggi ini menjadi perhatian, terutama untuk pemeriksaan berulang yang mungkin diperlukan dalam pengawasan kualitas tas. Selanjutnya adalah keterbatasan dalam pemeriksaan jaringan lunak. Jadi CT ini memiliki kesulitan dalam mendapatkan gambar jaringan lunak yang dikelilingi oleh struktur keras seperti tulang. Dalam konteks pengawasan, jadi CT ini mungkin tidak dapat memberikan informasi yang cukup mengenai kondisi di sekitar sambungan las jika ada elemen lain yang menghalangi pandangan. Dan yang terakhir adalah biaya dan ketersediaan. Penggunaan CT sebagai alat diagnostik seringkali dibatasi oleh biaya yang tinggi dan ketersediaan alat di fasilitas kesehatan tertentu. Hal ini dapat menjadi kendala bagi industri pengelasan yang membutuhkan evaluasi berkala terhadap kualitas sambungan las. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.